wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mido. Malam hari ini kita ada di Surabaya dan tepat ada di Jalan Jembatan Merah. Ya, sangat menarik sekali sahabat. Jembatan Merah adalah salah satu saksi bisu ya, peristiwa yang sangat penting di Surabaya, yaitu peristiwa 10 November yang sampai saat ini dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Nah, sedikit cerita ke belakang bahwa peristiwa ini dipicu oleh tentara Nica yang waktu itu mengibarkan bendera merah putih biru di Hotel Yamato. Tepatnya ada di ujung jalan ini. Jadi kalau kita jalan kurang lebih beberapa kilo ya ke sana ya, sekitar ya 2 sampai 4 kilo kalau nggak salah. Itu ada, sekarang namanya Hotel Majapahit sahabat. Dulu namanya Hotel Yamato. Begitu dikibarkan itu area-area Surabaya marah. Sudah merdeka, kenapa kok masih dikibarkan bendera merah putih biru? Nah, disitulah pemicu perang 10 November ini terjadi. Dan alhamdulillah berhasil dirobek atas keberanian area-area Surabaya waktu itu ya, beserta para pejuang ya, para pejuang kakek nenek moyang kita itu. Merah putih berhasil berkibar. Namun perjuangan beliau tidak hanya sampai di situ, karena pada saat merobek juga tentara Nica atau tentara sekutu tidak tinggal diam sahabat. Dengan persenjataan yang cukup modern pada saat itu dan sangat lengkap, peluru diberondongkan ya, peristiwa itu ya, dan alhamdulillah berhasil terobeknya bendera biru, memicu kemarahan jenderal tertingginya tentara Nica atau sekutu waktu itu dipimpin oleh Jenderal Malabi. Nah, terjadilah perang 10 November. Seperti apa ceritanya? Kita nanti akan telusuri. Kita akan coba lihat sekitar ya, apa sih yang terjadi di daerah Jembatan Merah. Sebenarnya banyak sekali kisah-kisah menarik di sini sahabat, yang perlu kita share kepada anak cucu kita, yang sangat-sangat bagus ya, cerita-cerita heroik dan jiwa-jiwa patriotisme para pejuang area-area Surabaya waktu itu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Meet Official. Bye. Oke, jadi sebenarnya apa alasan terkuat Mbak Lila ya, Mbak Lila untuk mengetahui sejarah dari Jalan Jembatan Merah? Ya, dari dulu itu kan kita cuman ya tahu dari sejarah, dari buku, dari internet kayak gitu kan. Yeah. Cuman ya sepotong aja gitu, maksudnya secara detailnya kita kan belum pernah tahu, dan istilah apa ya, nggak bisa ngerasain apa yang sebenarnya terjadi kalau kita nggak terjun langsung, atau dalam arti kita bisa melihat langsung. Dan aku pernah pernah nonton gitu ya, bahwasanya di tempat ini kan banyak banget kejadian-kejadian itu, Peristiwa 10 November pada saat itu ya, bukan ingin membuktikan sih, tapi lebih kepada aku pengen tahu aja gitu keadaan yang dulu itu seperti apa gitu. pengen tahu ya. Tapi sebelumnya Mbak Lila belum pernah merasakan atau berhubungan dengan hal-hal yang astral atau nggak pernah sama sekali. Ya. Tapi kali ini Mbak Lila penasaran banget dengan sejarah kawasan daerah ini ya. Jembatan Merah ya. Ya memang sih Mbak, banyak sekali kisah-kisah atau penggalan-penggalan cerita yang sebenarnya nilai sejarahnya itu sangat bagus ya, untuk bisa disondingkan atau diceritakan kepada anak cucu kita, untuk meningkatkan kecintaan kepada tanah air ya. Karena mengingat begitu luar biasa perjuangan kakek moyang kita untuk memperjuangkan tanah air ini, untuk memerdekakan Indonesia kita tercinta ini dari jajahan Belanda atau sekutu ya waktu itu. Namun
ada beberapa part-part yang mungkin tidak banyak dibahas di Sejarah. ya diangkat di media-media ya. Mungkin sudah pernah dibahas tapi tidak sering disondingkan. Jadi mungkin kita sambil jalan kali ke arah sana. Yuk, silakan. Ya, jadi kalau dari potongan-potongan sejarah ya, di tempat ini sebenarnya ini adalah titik paling strategis dari nilai sejarahnya, Mbak. Ya, jadi mulai dari ujung gedung yang sana ya. Kalau Mbak bisa ngerasakan, saya sih sudah bisa ngerasain energinya, yaitu merindingnya ini sudah seluruh tubuh nih. Kalau Mbak Lila udah merasain apa? Kita openingnya tadi pada saat pertama kali datang ke titik ini. Kayak apa ya? Ini apa? Hawa dingin gitu. Hawa dingin. Heeh. Bukan karena ini habis hujan ya? Bukan. Beda rasanya. Beda rasanya ya? Cuman baru itu yang aku rasain. Oh, baru itu yang Mbak Lila rasakan. Jadi gini, Mbak, di titik ini itu sebenarnya ada peristiwa yang paling penting ya, paling utama. Jadi tepat di titik ini itu adalah peristiwa meninggalnya Jenderal Malabi. Ya, beserta kurang lebih 10.000 pasukannya, kurang lebih sekitar 10.000 pasukannya juga meninggal di sini. Di jalan sebenarnya. Ya, dan sekitaran sinilah meledaknya mobil beliau, ya, karena keberanian atau bisa dikatakan bonek ya, atau kenekatan juga ya bisa jadi. Itu adalah ternyata salah satu santri gitu loh. Salah satu santri dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi beberapa santri memang mempunyai misi ya, atau mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk membela tanah air, untuk memerdekakan negara ini dari para penjajah waktu itu. Jadi beliau itu ceritanya kalau di sini ya, potongan sejarahnya adalah beliau melemparkan sebuah granat atau bom gitu ke mobilnya beliau. Namun mobilnya nggak langsung meledak waktu itu. Nggak langsung meledak karena penasaran. Beliau mendekat. Jadi habis dilempar, kok nggak meledak ya? Beliau penasaran, didekatin, akhirnya meledak juga lah. Ya, ledakan granat tuh nggak sama seperti mercon yang paling besar sekalipun ya, mematikan. Jadi ya beliau meninggal seketika saat itu juga bersama dengan Jenderal Malabi. Jadi pahlawan yang sesungguhnya adalah beliau, yaitu yang bernama Yai Soleh. Ya, mungkin pernah dengar ya? Pernah dengar. Sejarah cuman yang meninggal itu yang Jenderal Malabi. Jenderal Malabinya meninggal. Jadi sepeninggalnya Jenderal Malabi itu memukul mundur mental para penjajah. Jadi secara psikis juga, waduh, pimpinan tertingginya meninggal nih gitu loh. Atas kegigihan arek-arek Surabaya waktu itu. Nah, itu salah satu kunci penting dalam peristiwa 10 November. Karena dengan kejadian tersebut puluhan ribu pasukan Nica ya, atau sekutu itu berhasil dipukul mundur atas peristiwa tersebut. Ya, mungkin kita akan sambil jalan dari cerita tersebut, apa yang bisa Mbak Lila rasakan? Peristiwa tersebut. Kebayang dari cuman bayangan imajinasi atau benar-benar Mbak Lila merasakan? Imajinasi juga rasa. Imajinasi dan rasa. Seperti apa itu? Mungkin bisa di-share sama sahabat Mito. Imajinasinya bahwasanya apa yang tadi sampean ceritain itu apa ya, yang itu terjadi dan aku bisa ngerasain bahwasanya pada saat itu keadaan di sekitar sini ya kayak apa ya,
istilahnya kondisi-kondisinya pada saat ledakan itu juga. Jadi Mbak Lila bisa mendapatkan potongan-potongan sejarah atau part-part yang tadi kita bahas. Iya. Mbak juga bisa merasakan kesedihan-kesedihan para pahlawan yang gugur waktu itu juga. Ya, Dengan meledaknya bom itu. dengan meledaknya peristiwa itu. Nah, sebenarnya yang Mbak rasakan itu betul ya Mbak ya. Jadi di sepanjang jalan ini itu sebenarnya banyak sekali mayat bergelimpangan ya, gugur karena di medan perang, dan itulah poin pentingnya. Kenapa mereka begitu berani untuk membela tanah air ini? Karena sebenarnya beberapa hari sebelum peristiwa tersebut terjadi, itu ada peristiwa yang penting, yaitu berkumpulnya atau semacam rapat antara ulama se-Jawa dan ulama Madura. Jadi beliau rapat, gimana nih ada sebuah peristiwa yang memicu kondisi peperangan waktu itu, karena ini kan sudah merdeka nih ceritanya. Proklamasi sudah didengungkan, kemerdekaan sudah didengungkan oleh presiden pertama kita ya, Insinyur Soekarno. Namun ternyata pada saat itu tentara Nica atau sekutu mengibarkan bendera merah putih birunya lagi tepat di Hotel Yamato atau sekarang dikenal dengan Hotel Majapahit. Nah, sebelum Hotel Majapahit itu sebenarnya namanya ada lagi nih. Apa? Hotel Orange. Oh iya. Ya, pernah dengar? Pernah dengar. Jadi Hotel Yamato waktu itu diduduki setelah Jepang menyerah di bomnya Nagasaki dan Hiroshima. Tentara Nica ya datang lagi dengan alih-alih ingin membantu proses kemerdekaan Indonesia untuk melucuti senjata para tentara Jepang, dan ternyata pada saat itu mereka mengibarkan bendera merah putih biru dan antusias dan semangat juang yang sangat tinggi ya para arek-arek Surabaya, para pejuang dan para santri waktu itu untuk bisa merobek bendera birunya di Hotel Yamato. Dan kejadian tersebut juga memicu kemarahan pasukan Jenderal Malabi ini gitu loh. Jadi terjadilah puncaknya di sini ya, di sepanjang jalan ini sampai di Jembatan Merah ke sana. Nah, makanya namanya Jembatan Merah bukan karena dicat merah, tapi banyaknya mayat. Nah, Mbak ngelihat darahnya? Iya. Melihat darahnya. Banyak sekali berkumpul. Banyak sekali. Dan aromanya kecium nggak? Bau amis darahnya. Amis darah itu. Sekarang Mbak ngerasain nggak apa yang terjadi sekarang di sekitar kita? Energinya. Perutku mual dan dingin. Perut mual dan dingin. Coba lebih fokus lagi. Apa yang Mbak rasain di titik terpenting peristiwa ini, yaitu di Jembatan Merah. Coba dilihat lebih dalam lagi, pakai mata batin, Mbaknya minta izin sama Allah untuk bisa mendapatkan potongan-potongan sejarah. Lepas aja nggak apa-apa. Kalau mau nangis yang sangat dalam, dilepas aja nggak apa-apa. Karena memang itulah kenyataan yang terjadi. Nggak usah ditahan. Ya, jadi sahabat, kita sedang flashback ya ke belakang. Kami berdua masuk ke zaman waktu itu, yaitu tepatnya peristiwa 10 November di Jembatan Merah. Dan Mbak Lila sedang benar-benar hanyut ya, karena mohon maaf di sekitaran kita ini itu banyak sekali mayat ya, baik itu dari pejuang kita yang gugur maupun dari pihak Nica atau pihak sekutu ya. Namun yang jauh lebih penting adalah teriakan-teriakan takbir, teriakan-teriakan
bagikan merdeka dari kakek moyang kita ya, atau nenek moyang kita yang memperjuangkan tanah air kita dengan gagah berani, mempertaruhkan nyawanya ya untuk memerdekakan negara ini, untuk menjaga keutuhan NKRI. Ya itu sangat luar biasa, apa ya, sedih yang sangat mendalam ya sahabat. Jadi ya kita coba calling down dulu supaya kita bisa tanya-tanya kepada Mbak Lila, sebenarnya apa sih yang dirasakan sampai menangis yang begitu dalam sampai nggak bisa ngomong nih Mbak Lilanya. Kita calling down dulu supaya Mbak Lilanya bisa berbagi cerita kepada kita. Di mana? Di tepat di jembatan. Apa yang Mbak Lila rasakan dan Mbak Lila lihat? Banyak sekali korbannya. Korban dari pihak kita. Terus? Aku nggak bisa ngomong apa-apa, cuman segitunya pengorbanan mereka. Ya. Begitu dalam pengorbanan mereka untuk memperjuangkan ya anak cucunya, termasuk kita ini ya, sampai kita bisa menikmatin kebebasan ya dan hak-hak kita gitu ya. Itu atas darah dan perjuangan mereka ya. Ya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan syahid ya, dan beliau semua berada di sisi Allah. Semua amal baiknya diterima oleh Allah. Ya. Lalu ada cerita apa lagi nih Mbak yang mungkin yang menarik atau yang seru untuk bisa kita share kepada sahabat Mido? Ya ceritanya sih ya sebenarnya masih sama sih, bahwasanya aku sebelum ini kan aku cuma bisa baca atau bisa melihat, mendengar. Ya. Kejadian sebenarnya kejadian 10 November itu. Ya. Tapi sekarang aku bisa ngerasain bahwasanya memang benar jembatan itu benar-benar kejadian korban yang begitu banyak. Dan kenapa harus dinamakan jembatan merah? Karena banyak sekali darah-darah di situ. Banyak sekali darah di sungai, Iya. sampai sungainya berwarna merah Ya, dan baunya yang sangat Iya. menyengat, amis gitu ya. Mbak, sekarang aku bisa ngerasain. Dulunya cuman mendengar cerita atau baca dari buku, tapi sekarang aku bisa ngelihat sendiri. sekarang bisa ngeliat sendiri. Iya. Ya. Dan mendengar nggak Mbak teriakan-teriakan mereka, apa saja yang dipekikkan waktu itu? Teriak-teriakan itu. Allahu Akbar. Yang paling kenceng Allahu Akbar ya. Iya. Ya, jadi sesungguhnya adalah pada saat tadi cerita kita belum selesai ya. Pada saat pergumpulnya ulama-ulama Jawa, seluruh Jawa dan Madura ya. Iya. Pada saat itu yang paling yang paling berperan adalah atau dimintain tolong ya oleh para ulama adalah Hadaratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Iya. Beliau beberapa hari sebelum peristiwa ini terjadi, itu beliau semacam berdoa atau berzikir ya. Seorang wali atau seorang ulama itu kalau berdoa itu khusyuk, benar-benar khusyuk. Beberapa hari sholat malam, berzikir sampai nggak tidur 3 hari 3 malam untuk bisa mendapatkan petunjuk ya, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa sih yang bisa kita lakukan mengenai beberapa hari ke depan supaya negara ini aman terhadap jajahan Belanda. Nah, beliau setelah beberapa hari itu, kalau nggak salah 3 harian, kurang lebih 3 hari, beliau mengeluarkan fatwa jihad fisabilillah. Jadi barang siapa atau siapapun warga Indonesia yang bergabung dengan tentara-tentara Indonesia, dengan para santri, dengan arek-arek Surabaya semangatnya itu jika membela negara ini dengan gigih berani, ya itu pahalanya atau dinilai setara dengan jihad. Ya di agama kepercayaan saya yaitu Islam, jihad itu
begitu meninggal ya insya Allah dijamin surga gitu loh. Nah, karena fatwa jihad itu dikeluarkan sahabat, maka berkorbanlah semangat-semangat mereka. Dan saat itu hadir juga pada saat diputuskan fatwa jihad, keluarlah fatwa jihad, Bung Tomo hadir waktu itu, salah satunya Bung Tomo. Dan makanya dengan pekikan takbir yang sangat kuat, Mbak mungkin bisa ngerasakan dan mendengar langsung pekikan takbir tersebut. Begitu kencangnya Bung Tomo berpidato Allahu Akbar pada saat itu itu membakar semangatnya arek-arek Surabaya ya, termasuk para santri yang waktu itu, karena waktu itu tidak banyak tentara-tentara Indonesia yang terbentuk karena kita waktu itu masih baru merdeka, sehingga banyak juga santri yang terlibat. Salah satunya yaitu Kiai Soleh yang ikut berperan penting meninggal pada saat Mbak tadi merasakan sendiri bagaimana suasana ledakan mobil Jenderal Malabi waktu itu, dan beliau ikut meninggal seketika di peristiwa tersebut. Nah, itu ternyata peran mereka atau para santri ini sangat kental dan sangat besar atas kemerdekaan Indonesia atau peristiwa 10 November. Ya, kita beruntung ya, alhamdulillah sekarang kita memiliki Hari Santri Nasional yang dulu belum pernah ada. Alhamdulillah sekarang kita udah memiliki Hari Santri Nasional untuk mengenang jasa-jasa para santri dan apa jadinya Indonesia ini tidak ada santri. Dan sampai detik ini ada kurang lebih sekitar 200 ribuan kalau nggak salah, 200 ribuan pesantren yang ada di Indonesia. Ya, sebentar kita hati-hati dulu menyeberangnya. Jadi banyak sekali santri yang tercetak ya sahabat, dan jasanya begitu luar biasa besar. Ya, kita udah mulai masuk ke daerah Jembatan Merahnya sahabat. Ini adalah titik terpenting ya, atau residual energi yang paling tinggi ya, gesekan energi yang sangat-sangat tinggi. Tapi di titik inilah kami merasakan kesedihan yang sangat dalam. Mungkin sahabat Mido jika ingin main-main ke Surabaya, ke Jembatan Merah, ingin merasakan seperti Mbak Lila, insya Allah jika ada waktu luang kita akan coba bantu untuk temanin main ke sini. Teman-teman bisa merasakan apa yang Mbak Lila rasakan. Dan sebenarnya Mbak Lila juga sebelumnya belum pernah merasakan hal seperti ini sahabat. Beliau kepingin sekali ya, penasaran sekali ada apa sih sebenarnya yang terjadi di Jembatan Merah. Tapi sekarang sudah merasakan dan menyaksikan langsung apa saja yang terjadi dan bagaimana rasanya waktu itu ya. Nah sahabat, disinilah titik titik residual energi yang paling tinggi nih. Tapi yang kami rasakan adalah saya merasakan. Saya nggak tahu Mbak Lila ini merasakan apa nih. Kalau saya merasakan ini titik kesedihan yang paling dalam di titik ini. Kalau Mbak Lila gimana Mbak? Kita mungkin agak menepi dulu ya, karena bahaya nih di tengah jalan nih sahabat. Bentar, kita coba menepi. Kalau Mbak Lila gimana merasain apa nih sekarang nih? Kita benar-benar di atas tengah-tengah Jembatan Merah. Di sini yang aku rasain yaitu korban dan juga darah mayat berkelimpahan. Gemetar berkeringat. Sampai gemetaran itu ya. Keringetan ya. Ya, jadi inilah sahabat perjuangan atau pengorbanan para pejuang kita ya, kakek nenek moyang kita ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sangat luar biasa mengharukan ya, jiwa-jiwa patriotisme mereka ya, untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan negara ini ya, untuk kebebasan anak cucunya ya. Itu sangat terasa sekali ya. Tiap individunya kita bisa merasakan nih, tiap orangnya itu sangat bisa merasakan. Ya. Apalagi yang mungkin bisa dilihat selain itu. Masih kesedihan dan tidak bisa lepas dari kesedihan itu ya. Ya, jadi sahabat,
mungkin situasinya mungkin agak kurang ini ya, karena ternyata Mbak Lila terlalu hanyut terlalu dalam ya, terlalu dalam suasana ini. Jadi beliau sampai saat ini sedang menangis yang begitu hebat ya. Cuman kita kita biarkan aja dulu biar mbaknya bisa menikmati atau ya mendalami ya apa saja yang terjadi di sekitar sini ya. Nah, sebenarnya sahabat, sambil mbaknya melihat sekitar, sambil bisa menyesuaikan kondisi sekitar, Mbak Lila ini adalah warga sekitar yang penasaran sekali, ingin merasakan sebenarnya masuk ke dunia goib atau ke alam. Kita kan ada dua dunia ya, dunia mereka dan dunia kita. Mbak Lila fokus, jangan terlalu dalam tapi dirasakan aja. Itu sebenarnya kita atas izin Allah bisa gitu merasakan, mungkin dalam tahap-tahap tertentu ya, merasakan, lalu bisa melihat, mungkin dengan mata batin dulu, lalu dengan mata dohirnya ya. Nah, saat ini Mbak Lila merasakan benar-benar masuk, melewati residual energi ya, gesekan antara energi negatif dan positif, dan alhamdulillah portal positifnya terbuka gitu. Jadi sehingga yang Mbak Lila rasakan itu adalah potongan-potongan sejarah yang menarik ya, yang mungkin bisa di-share, diceritakan kepada anak cucu kita kelak, bahwa seberapa kuat dan hebatnya jiwa patriotisme kakek nenek kita atau pejuang-pejuang arek-arek Surabaya waktu itu untuk memperjuangkan negara ini sahabat. Dan beliau alhamdulillah diizinkan oleh Allah untuk bisa merasakan secara langsung. Jadi bukan cuman dengar cerita. Kalau waktu itu sebelum kita ketemu ya, mbaknya mungkin baca-baca artikelnya atau dengar cerita atau lihat di YouTube atau lihat di TV mungkin ya. Pelajaran zaman dulu juga ya. Namun kali ini mbaknya bisa merasakan sendiri. Bisa merasakan secara sendiri. Batin loh ya. Secara batin iya. ya. Keadaan dan kondisi 10 November. Iya. Dan ada hikmah apa yang bisa Mbak ambil dari peristiwa-peristiwa ini atau dari kejadian malam ini deh? Satu, bahwasanya memang benar ada dua alam ya. Meskipun secara mata batin kita tidak bisa melihat, tapi dengan mungkin izin Allah juga kita bisa merasakan gitu. Terus yang kedua, bahwasanya setelah kita bisa merasakan sendiri, itu kita bisa menghargai. Dalam arti menghargai itu nggak harus dengan menghargai perjuangan kakek nenek moyang kita dulu gitu. Dengan cara ya sekarang ini kita bisa menjaga kemerdekaan ini dengan apa yang kita bisa lakukan, bukan harus dengan kita berperang gitu. Lebih ke menjaga peninggalan mereka pada saat sekarang ini. Itu aja sih, lebih menghargai lagi lah. Lebih menghargai ya. Jadi mungkin dengan meneruskan perjuangan beliau dalam tanda kutip menjaga bangsa ini, minimal Surabaya lah, kota Surabaya, menjaga kebersihan atau mungkin dengan menyampaikan sejarah ini kepada anak cucu atau kepada adik-adik kita ya. Nah, satu lagi sejarah yang mungkin kita dulu, bahwasanya kan tidak ada keikutsertaan santri. Sekarang belum pernah mendengar sejarah itu? Iya. Paling tidak kan kalau dulu itu cuman ya tentara atau rakyat biasa gitu. Penduduk lah sekitar sini. Tapi ternyata aku bisa tahu bahwasanya zaman dulu itu juga peran besar itu santri itu ada. Yang selama ini mungkin aku pribadi belum tahu lah. Belum pernah dengar, belum pernah baca juga artikelnya. Namun malam ini Mbak merasakan kehadiran mereka, keikutsertaan atau keterlibatan para santri untuk memperjuangkan. Ada sedikit tapi tidak
begitu terekspos atau di buku sejarah itu tadi yang pernah aku pelajari loh ya, gitu. Ada mungkin, tapi nggak begitu banyak. Iya. Dan sekarang aku bisa tahu bahwasanya memang peran serta santri itu begitu besar pada saat perjuangan dulu. Iya, peran santri ya. Ya, mudah-mudahan bisa jadi hikmah bagi kita ya, bisa jadi semangat juga ya bagi kita untuk bisa meneruskan perjuangan-perjuangan kakek nenek moyang kita atau arek-arek Surabaya waktu itu memperjuangkan negara ini. Cukup sahabat, mungkin kita akan coba gali lagi lebih dalam mungkin di titik berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune pada Meet Official. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan aktifkan tombol notifikasinya. Sampai di sini perjumpaan kita untuk sementara ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam sahabat.